Halo semua, salam hangat dari Pak Dion untuk Anda semua. Sejenak mari kita merenung. Seringkali kita begitu fokus pada pencapaian akademis semata. Kita ingin mereka pandai matematika, fasih berbahasa Inggris, unggul dalam sains. Semua itu baik dan penting. Namun, kita terkadang lupa pada sesuatu yang jauh lebih mendasar, karakter. Karakter adalah pondasi. Bayangkan fondasi sebuah bangunan retak dan runtuh. Begitu pula dengan anak-anak kita. Kecerdasan tanpa karakter ibarat pisau tajam di tangan yang tidak bijak. Ini menanamkan nilai-nilai, kejujuran, tanggung jawab, empati, kesabaran, rasa syukur. Tujuannya, anak yang cerdas, matang emosional, dan kokoh spiritual. Coba kita bayangkan, jika masyarakat diisi orang cerdas namun culas, pandai bicara, tapi gemar berdusta, hasilnya kekacauan dan ketidakpercayaan. Sebaliknya masyarakat berkarakter, jujur dalam berniaga, amanah memegang jabatan, peduli terhadap sesama. Istiabrahim, Intilria Tablari. Dalam dunia pendidikan modern, salah satu tokoh yang sering dirujuk ketika membahas pendidikan karakter adalah Thomas Likona. Beliau menawarkan sebuah kerangka yang sangat mudah kita pahami. Menurut Likona, pendidikan karakter yang efektif harus mencakup 3 komponen utama yang saling terkait. Moral knowing, pengetahuan moral, sisi kognitif, di mana anak perlu tahu apa itu kebaikan, kejujuran, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, moral feeling, perasaan moral. Mengetahui kebaikan saja tidak cukup. Anak juga harus dididik untuk mencintai kebaikan. Moral action, tindakan moral, puncaknya. Setelah mengetahui yang benar dan mencintai yang benar, anak harus dibiasakan untuk melakukan yang benar. Inilah pembentukan kebiasaan, habit. Jika kita menilik lebih dalam ke khazanah pemikiran Islam, kita akan menemukan bahwa konsep ini sangat selaras dan bahkan lebih kaya. Para ulama dan pakar pendidikan Islam, seperti Imam Al-Ghazali, telah lama menekankan pentingnya tarbiyah yang menyeluruh. Konsep Islam tidak hanya berhenti pada pengetahuan, perasaan dan tindakan, tetapi juga mengikat semuanya pada satu tujuan tertinggi, meraih ridha Allah SWT. Pendidikan karakter dalam Islam adalah proses membentuk manusia yang berakhlak mulia sebagai cerminan imannya. Tindakan baik dilakukan bukan hanya karena itu benar secara sosial, tetapi karena itu adalah perintah Allah dan wujud ibadah. Inilah yang memberikan kekuatan dan konsistensi sejati pada karakter seorang Muslim. Pendidikan karakter di rumah adalah langkah pertama dan paling krusial. Ayah bunda, sadarilah bahwa peran kita dalam membentuk karakter anak bukanlah sekadar peran pendukung. Kita bukanlah penonton yang sesekali memberi komentar dari pinggir lapangan. Kita adalah arsitek utamanya. Allah SWT telah memberikan kita amanah ini secara langsung. Wajah kita adalah pemandangan pertama yang Ia lihat. Suara kita adalah musik pertama yang Ia dengar. Sentuhan kita adalah kehangatan pertama yang Ia rasakan. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan yang kita lakukan, setiap emosi yang kita tampilkan adalah goresan-goresan pertama di atas kanvas putih jiwa mereka. Peran sentral ini dimulai sejak anak masih sangat dini, bahkan sejak dalam kandungan. Bagaimana seorang ibu menjaga lisannya, makanannya, dan ibadahnya selama hamil. Semua itu memberikan pengaruh. Anak adalah peniru ulung. Mereka lebih banyak belajar dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Misalkan, anak tidak siap menumpahkan segelas air. Tidak apa-apa, nak. Lain kali lebih hati-hati ya. Sekarang, ayo kita bersihkan bersama-sama. Respons kedua tidak hanya mengajarkan tentang kebersihan, tetapi juga tentang kesabaran. Begitu pula saat kita berinteraksi dengan pasangan. Cara kita berbicara dengan suami atau istri adalah pelajaran langsung bagi anak tentang bagaimana menghormati orang lain. Banyak orang tua berpikir bahwa sekolah adalah tempat utama anak belajar, termasuk belajar tentang karakter. Sekolah pertama dan utama bagi seorang anak adalah rumahnya. Guru pertama dan terpenting bagi seorang anak adalah kedua orang tuanya. Di rumahlah benih-benih pertama karakter ditanam, disiram, dipupuk. Disinilah ia pertama kali belajar tentang berbagi. Disinilah ia belajar tentang tanggung jawab. Disinilah ia belajar tentang empati, melihat ibunya lelah dan menawarkan pijatan kecil. Langkah pertama adalah membangun komunikasi yang hangat dan terbuka. Sediakan waktu khusus setiap hari, meski hanya 15-20 menit tanpa gangguan gawai. Langkah kedua, biasakan rutinitas yang mengandung nilai. Membiasakan doa sebelum dan sesudah makan, mengajak anak salat berjamaah di rumah, meskipun hanya berdua atau bertiga. Membuat jadwal piket sederhana dengan tanggung jawab tiap anggota keluarga. Langkah ketiga, manfaatkan media dan cerita sebagai alat bantu.
Bacakan atau ceritakan kisah-kisah para nabi, sahabat, orang-orang saleh. Cerita-cerita ini tertanam kuat dalam benak anak, menjadi referensi moral saat ia dewasa. Terakhir, ayah bunda, berazamlah menjadi teladan terbaik. Mulailah dari diri kita sendiri. Mari mulai hari ini dari rumah kita masing-masing, membangun istana karakter. Semoga Allah memberi kita kekuatan, kesabaran dan petunjuk. Amin.